Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 berterima kasih atas bantuan dan kesempatan serta juga kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat mempresentasikan makalah yang kami buat lewat video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Teori Perilaku Konsumen. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nia Zulinda SI MA. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan tampil untuk menguraikan materi presentasi tentang teori perilaku konsumen. Mari kita mulai dengan latar belakang yang mendasari saya untuk terlibat dalam pembuatan makalah kemarin. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bantuan dan kesempatan bagi kita untuk membagikan materi yang kami buat di masa pandemi ini. Salawat dan salam semoga selalu kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman teknologi yang penuh dengan pengetahuan seperti sekarang ini. Sebelum kami membahas lebih lanjut makalah yang kami buat, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Amirul Sultan sebagai anggota kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Amirul Sultan, yang kedua Lasmini, dan yang ketiga Ainul Yakin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan latar belakang pembuatan makalah ini. Latar belakang pembuatan makalah ini adalah perilaku. Pada dasarnya teori pada tujuan, dengan kata lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Konsumen adalah individu yang mengkonsumsi barang dan jasa dalam melakukan kegiatan konsumsi. Konsumen berperilaku macam-macam, namun pada intinya konsumen ini memaksimalkan kepuasan dengan sejumlah pendapatan yang dimilikinya. Telah dijelaskan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak pula permintaan terhadap barang tersebut. Makalah ini akan mendalami lebih lanjut pembicaraan tentang sifat permintaan masyarakat. Adapun rumusan masalah, yang pertama, alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pembeliannya pada harga yang tinggi. Yang kedua yaitu bagaimana seorang menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Adapun tujuan dari makalah yang kami buat itu, yang pertama, mampu menganalisa pendekatan perilaku konsumen. Yang kedua, mampu menganalisa kurva-kurva pada teori perilaku konsumen. Baiklah, kita lanjut pada materi etika konsumen. Etika konsumsi dalam Islam.
Konsumsi merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengelolaan kekayaan. Dengan kata lain, konsumsi adalah akhir dan keseluruhan proses produksi. Kekayaan produksi hanya untuk dikonsumsi. Kekayaan ini dihasilkan hari ini akan digunakan untuk hari esok. Oleh karena itu, konsumsi berperan sebagai bagian yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi seorang maupun negara. Namun, penting bagi seorang untuk berhati-hati dalam konsumsi agar bisa memanfaatkan kekayaan tersebut dengan sebaik mungkin. Al-Quran telah menetapkan satu jalan tengah antara dua cara hidup ekstrim, yaitu antara paham materialisme dan khuzudan. Di satu sisi, Allah melarang melakukan konsumsi atau membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, semata-mata menuruti hawa nafsu, dan suka menghambur-hamburkan harta kepada hal yang diharamkan seperti mabuk-mabukan, penyuapan, dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, juga dikutuk dalam Islam suatu perbuatan yang menjauhkan diri dari kesenangan menikmati benda-benda yang baik dan halal dalam kehidupan. Islam mengajarkan bagaimana dalam konsumsi barang apapun baik yang suci dan halal bagi mereka yang suatu pengecualian terhadap hal-hal yang merusak masyarakat dan kesejahteraan secara individu. Dalam kurung itu barang haram. Sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, karena hal itu sangat penting bagi masyarakat agar bisa membedakan antara yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi, dan agar tidak sembarangan melakukan kegiatan konsumsi, karena pada hakikatnya kegiatan konsumsi adalah aturan atau etika individu. Etika konsumsi Islam diantaranya yang pertama yaitu sederhana tapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebihan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 7. Maksud saya surat Al-A'raf surah ayat 31, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan jangan berlebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, memperhatikan yang halal dan yang haram, baik berupa produk maupun barang. Barang yang haram dikonsumsi ialah barang yang sudah jelas yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, baik menurut ilat yang jelas maupun ilat yang diperselisihkan. Barang yang najis dan barang yang beracun, juga barang-barang yang mengandung kemusyrikan, serta barang-barang yang dihasilkan kejahatan. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros dan tidak kikir. Islam telah mengajarkan umatnya untuk tidak boros dalam menggunakan hartanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang kikir ataupun boros. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga melarang umatnya untuk tidak kikir atau boros, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, yang artinya makan, minum dan berpakaian, juga bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan hak-hak orang lain. Sebagai umat Islam, kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena semata-mata yang kita punya itu adalah milik Allah.
bukanlah milik kita. Dan suatu saat apa yang kita miliki akan diambil oleh Allah kapanpun Allah mau. Maka dari itu janganlah lupa untuk selalu bersyukur atas pemberiannya, dan janganlah kita mengambil hak orang lain, karena sesungguhnya Allah memberikan rezeki masing-masing kepada setiap manusia. Banyak ayat yang memerintahkan kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya ayat tersebut adalah sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Kenikmatan yang diterima oleh seorang muslim dalam Islam juga tidak bisa dinikmati sendiri. Kita yang mampu harus bisa membagikan bagian rezeki yang kita miliki dengan saudara-saudara kita sesama muslim yang kurang mampu, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta, dan orang miskin tidaklah mendapat bagian. Dalam pandangan Islam, kegiatan konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan rohani, yakni bagi muslim juga merupakan bagian dari ibadah, sehingga kegiatan konsumsi hendaklah selalu mengikuti ajaran-ajaran Islam. Dalam kegiatan konsumsi, hendaklah seorang muslim memperhatikan konsep moral dalam konsumsi. Dengan mengetahui konsumsi, maka kita juga akan mengetahui bagaimana melakukan konsumsi. Adapun prinsip atau konsep moral konsumsi yaitu yang pertama prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang pasti mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum Islam maupun negara. Dalam soal makanan dan minuman yang diharamkan yang tercantum dalam Al-Quran, dan kelonggaran diberikan kepada orang-orang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan dan harta sama sekali, ataupun sebagai obat buat orang-orang yang benar. Orang yang benar-benar sakit parah dan tidak bisa sembuh kecuali dengan makanan itu, maka ia dibolehkan makanan-makanan yang terlarang itu sesuai dengan ketentuan tersebut, dan hanya waktu itu saja. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Syarat ini tercantum dalam kitab Al-Quran maupun sunnah tentang makanan.
harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor maupun menjijikkan. Makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat dan bukan kemubaziran atau bahkan merusak. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu perilaku konsumen non-muslim. Penjelasan mengenai perilaku konsumen yang paling sederhana dapat kita dapati dalam hukum permintaan yang menyatakan bahwa bila harga suatu barang naik, maka jumlah yang diminta oleh konsumen akan barang tersebut akan turun. Begitu pula sebaliknya, dengan asumsi ceteris paribus dalam kurung, faktor-faktor lain dianggap konstan. Ada dua pendekatan approach untuk menerangkan mengapa konsumen berperilaku seperti ini. Yang pertama, pendekatan marginal utility yang bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lainnya, dalam kurung utility yang bersifat kardinal, seperti kita mengukur berat badan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan indifference curve yang tidak memerlukan adanya anggapan bahwa kepuasan konsumen bisa diukur. Anggapan yang diperlukan adalah bahwa tingkat kepuasan konsumen bisa dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa beberapa lebih tinggi atau lebih rendah, dalam kurung utility bersifat ordinal. Baiklah, selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Lasmini. Untuk Lasmini saya persilahkan untuk menyampaikan poin materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmini, saya dari kelompok 3, kelas 5D, Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku konsumen muslim. Perilaku konsumen muslim merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan aktivitas membeli dan menggunakan produk, barang, dan jasa dengan memperhatikan kaidah ajaran Islam dan berguna bagi kemaslahatan umat. Berikutnya ciri-ciri perilaku konsumen muslim, yaitu yang pertama, seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang muslim akan mengkonsumsi tingkat wajar dan tidak berlebihan. Tingkat kepuasan berkonsumsi sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Yang kedua, suatu tingkat kepuasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah 1 atau 2 pilihan, namun suatu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh kemaslahatan yang dihasilkan. Yang ketiga, seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang subhat, apalagi barang-barang yang sudah jelas haramnya. Yang keempat, seorang muslim tidak akan membelanjakan hartanya berlebihan dan tidak akan membeli barang-barang di luar jangkauan penghasilannya. Yang kelima, sebagai seorang muslim akan mencapai tingkat kepuasan tergantung kepada rasa syukurnya. Selanjutnya,
Dalam mendefinisikan konsumsi, terdapat perbedaan di antara pakar ekonom. Namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh dalam kegiatan konsumsi. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas, melainkan kemaslahatan. Pencapaian maslahat tersebut merupakan tujuan dari maqasid syariah itu sendiri. Maslahat dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional, normatif, dan positif. Maka ada kriteria objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki nilai maslahat atau tidak. Dengan kata lain, perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan dalam membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu barang dan jasa mereka. Dalam rasionalisme digunakan dalam ekonomi karena segala sesuatu dapat dirasionalkan sekali kita mengacu pada beberapa konsep aksioma yang relevan. Teori perilaku konsumen yang dikembangkan di Barat setelah timbulnya kapitalisme merupakan sumber dualitas, yaitu rasionalisme ekonomik dan utilitarianisme. Rasionalisme ekonomik menafsirkan perilaku manusia sebagai suatu yang dilandasi dengan perhitungan cermat, yang diarahkan dengan pandangan ke depan dan mempersiapkan terhadap keberhasilan ekonomi, dan sebagai tongkat pengukur keberhasilan. Nah, sedangkan utilitarianisme adalah sebagai sumber nilai-nilai dan sikap-sikap moral. Teori ini dikembangkan dengan memaksimasi pemanfaatan sebagai tujuan yang dipostulasikan. Teori perilaku konsumen dalam sistem kapitalis sudah melampau 2 tahap. Tahap pertama berkaitan dengan teori marginalis yang berdasarkan teori tersebut. Pemanfaatan konsumen secara tegas dapat diukur dalam satuan-satuan pokok. Pada tahap kedua yang lebih modern, mengatur kemungkinan diukurnya dan kardinalitas pemanfaatan itu. Selanjutnya, dalam Islam, khususnya disiplin ilmu ekonomi Islam, peneliti senafas dengan perintah Allah kepada manusia untuk membaca ayat-ayatnya, yakni dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Dari penjelasan di atas telah membentuk beberapa aturan, kaidah, dan konsep yang dapat dijadikan oleh konsumen sebagai pegangan dalam melakukan konsumsi. Dalam Islam, perilaku konsumen harus menerima hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang tidak kita dapati dalam ilmu perilaku konsumsi konvensional. Dengan demikian, dia lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak
supaya hidupnya selamat baik dunia maupun akhirat. Penghasilan atau pendapat yang diraih dengan cara yang halal akan digunakan untuk menutupi kebutuhan seharian seorang konsumen muslimin. Mengukur kepuasan konsumen Islam, kepuasan adalah hasrat yang tidak bisa diukur dengan nilai. Masing-masing orang memiliki cita rasa yang berbeda, namun jika yang diinginkan terpenuhi, maka akan menghasilkan sebuah kepuasan tersendiri. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tidak membatasi konsumsi umatnya. Islam hanya mengatur etika konsumsi sebagai wujud kebersinambungan antara sang makhluk hablu minan nas dan antara Tuhan hablu minallah. Dalam perilaku konsumen muslim, bila digambarkan secara garis dengan menggunakan alat analisis kurva indiferensi terhadap perilaku konsumen muslim, perlu dilakukan suatu modifikasi di mana batasan yang membatasi konsumsi seorang konsumen muslim bukanlah hanya garis anggaran semata, namun juga adanya batasan syariah, sehingga batasan seorang konsumen muslim secara grafis dibatasi oleh garis anggaran dan syariah. Pada garis anggaran dan syariah ini secara posisi letaknya berada lebih rendah dibandingkan pada garis anggaran. Karena adanya batasan dalam syariat Islam, seperti larangan untuk mengkonsumsi barang yang haram, larangan riba, larangan untuk mengkonsumsi yang berlebihan, dan kewajiban berzakat. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang abstrak. Pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah, prinsip dasar perilaku konsumen Islam. Di antaranya, yang pertama, prinsip syariah yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi. Yang kedua, prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk beribadah, sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh pencipta. Yang ketiga, prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram, baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. Yang keempat, prinsip amaliyah sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islam tersebut. Seseorang dituntut untuk menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan syubhat. 5. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Salah satu bentuk kuantitas ini adalah kesederhanaannya, yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewah, mubazir, namun tidak juga pelit. Menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran juga merupakan perwujudan prinsip kuantitas dalam konsumsi. Artinya, dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Selain itu, bentuk prinsip kuantitas lainnya adalah menabung dan investasi. Artinya, tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi, tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri. Yang keenam, prinsip prioritas, yaitu memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak kemudorotan. Yang ketujuh,
prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Yang terakhir, kaidah lingkungan yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Seorang muslim dalam penggunaan penghasilannya memiliki dua sisi, yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, dan sebagiannya untuk dibelanjakan di jalan Allah. Baiklah, selanjutnya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan harus dilandasi nilai-nilai spiritualisme dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus berdasarkan batas kecukupan atau had al-kifayah, baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga. Setiap konsumen dalam melakukan aktivitas konsumsinya memiliki kecerdasan tersendiri. Kecerdasan ini merupakan salah satu asumsi yang digunakan dalam mempelajari perilaku konsumen. Kecerdasan yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang dalam mengetahui secara detail tentang pendapatan dan kebutuhan yang ada dalam hidupnya, serta pengetahuan terhadap jenis, karakteristik, dan keistimewaan komoditas yang ada. Selain itu, perilaku konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Konsep ekonomi Islam tidak memberikan kekuasaan mutlak terhadap kecerdasan maupun dalam aktivitas konsumsinya. Karena selain diberikan kemampuan akal, manusia juga diberikan beberapa petunjuk dan kaidah serta jalan menuju kebaikan dan kebenaran. Dengan akal pikiran dan hidayah dari Allah, konsumen dapat lebih cerdas dalam menentukan pilihannya. Konsumen harus menghindar diri dari sikap berlebihan yang menjerumuskan sebagai pengeluaran yang tidak berguna di atas keperluan. Memenuhi kebutuhan berlebihan adalah dalam pengertian di atas standar pemakaian rata-rata dalam suatu masyarakat, yakni suatu pemikiran yang meninggalkan standar ini secara berlebih-lebihan harus diperbolehkan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu etika konsumsi dalam Islam. Etika konsumsi dalam Islam adalah mengutamakan masalah manfaat dan menghindari israf atau pemborosan. Etika konsumsi dalam Islam ada 4, yaitu tauhid atau kesatuan, yang kedua adil atau keadilan, yang ketiga free will atau kehendak bebas, dan yang keempat amanah atau tanggung jawab. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang tauhid atau kesatuan. Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga senantiasa berada dalam hukum syariah. Yang kedua, adil atau keadilan adalah pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga di samping mendapatkan keuntungan material, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. Yang ketiga, free will atau kehendak bebas. Manusia diberi kekuasaan karunia yang diberikan oleh Allah. Manusia dapat berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari qada dan qadar, sehingga kebebasan
Dalam melakukan aktivitas haruslah tetap memiliki batas agar jangan sampai menzalimi pihak lain. Yang terakhir atau yang keempat, amanah atau pertanggungjawaban. Manusia merupakan pengemban amanah Allah. Dalam melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas, tetapi ia mempertanggungjawabkannya atas kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri, maupun di akhirat kelak. Halal dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara material maupun spiritual. Sederhananya, Islam sangatlah melarang perbuatan yang melampaui batas atau israf, termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan, yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat, dan hanya memperturutkan hawa nafsu semata. Etika konsumsi dalam Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasanya sekarang ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritual. Maslahah yang diperoleh konsumen ketika membeli barang dapat berbentuk satu di antara hal lain berikut ini. Yang pertama, manfaat material, yaitu berupa diperolehnya tambahan harta atau kekayaan bagi konsumen sebagai akibat pembelian suatu barang atau jasa, misalnya murahnya harga, biaya transportasi, dan semacamnya. Yang kedua, manfaat fisik dan psikis, yaitu berupa terpenuhnya kebutuhan fisik dan psikis manusia seperti rasa lapar, haus, kedinginan, keamanan, kenyamanan, dan harga diri. Yang ketiga, manfaat intelektual, yaitu berupa terpenuhnya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang atau jasa. Manfaat terhadap lingkungan, yaitu berupa adanya eksternalitas positif dari pembelian suatu barang atau jasa, atau manfaat yang bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama. Manfaat jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka panjang atau terjaganya generasi masa mendatang terhadap kerugian akibat dari tidak membeli suatu barang atau jasa. Selain itu, kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa yang halal dan bermanfaat serta membawa kebijakan akan memberikan berkah bagi konsumen. Berkah ini akan hadir jika seluruh hal berikut ini dilakukan dalam aktivitas konsumsinya. Barang atau jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram. Barang atau jasa yang diharamkan oleh Islam tidaklah banyak, yaitu babi, darah bangkai binatang yang dibunuh atas nama selain Allah, perjudian, riba, zina, dan barang-barang yang najis atau merusak.
Tidak melakukan konsumsi yang berlebih-lebihan di luar kemampuan dan kebutuhan dirinya. Aktivitas konsumsi yang dilakukan diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Maslahah dalam konsumsi tidaklah seharusnya secara langsung dapat dirasakan, terutama maslahah akhirat atau berkah. Adapun maslahah dunia manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah konsumsi dilakukan. Keberkahan dengan meningkatkan frekuensi kegiatan maka tidak akan pernah terjadi penurunan berkah karena pahala yang diberikan atas ibadah tidak pernah menurun. Adapun masalah dunia yang akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, namun pada level tertentu akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan manusia di dunia adalah terbatas, sehingga kegiatan terjadi konsumsi yang berlebihan akan terjadi penurunan masalah dunia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Sekarang saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Pendekatan perilaku konsumen. Yang A, pendekatan marginal utility atau kardinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. B, pendekatan indifference curve atau ordinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama. Konsumen dikonsumsikan selalu memaksimalkan kepuasannya. Dengan kata lain, konsumen ingin berada di kurva indifferent yang paling jauh dari titik origin. Namun untuk mencapai kurva indifferent ini, konsumsi tidak bisa bebas karena dibatasi oleh kendala anggaran yang tersedia. Selain itu, harga barang juga turut mempengaruhi konsumen, sehingga konsumen tidak bebas untuk mencapai tingkat kepuasan yang maksimal. Baiklah, itu saja yang dapat saya dan kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.